Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana kabar? Luar biasa, Tuhan telah membuat yang baik. Untuk itu Tuhan, sebelum kita melakukan pekerjaan kita pada hari ini, hari Kamis 24 Agustus 2023, kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bagi saudara-saudara yang menjadi firman Tuhan kita pada pagi ini diambil dari kitab surat Paulus ke jemaat di Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara yang kekasih, salah satu ciri kata Paulus ialah apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa artinya itu? Saudara-saudara, apakah ini kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus tidak boleh marah? Boleh dong marah sebagai seorang Kristen. Namun bagaimana kita mengungkapkan kemarahan kita? Efesus 4 ayat 26 mengatakan tidak melarang kita untuk menunjukkan atau memperlihatkan kemarahan. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah boleh saja. Yang menjadi masalah bukan marahnya itu sendiri, tetapi bagaimana ekspresi atau cara mengungkapkan dan motivasi kemarahan itu sendiri. Itu yang perlu kita perhatikan. Apa yang mendasari kemarahan kita dan cara kita mengungkapkan kemarahan, itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Ada jenis kemarahan yang perlu diungkapkan agar dunia ini menjadi lebih baik. Yaitu kemarahan yang didasarkan karena kita mengasihi dan bertujuan untuk mendidik. Misalnya, guru memarahi murid yang malas belajar. Kemarahan seorang ibu terhadap anak yang nakal, yang luar biasa, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sendiri pernah marah. Marah terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang berpikir munafik, iri hati, dan dengki terhadap orang lain. Meskipun demikian, dalam mengungkapkan kemarahan itu harus disampaikan dengan hati-hati, karena hati manusia sangat sensitif. Kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan kepada dengki, kebencian, iri, kemarahan yang nukat tanpa kendali, serta kemarahan yang terus-menerus dipendam dalam hati. Kemarahan yang tidak terkendali harus dihindari, bahkan dibuang jauh-jauh. Seseorang akan menanggung banyak kerugian apabila ia tidak dapat mengendalikan amarahnya. Membawa akibat buruk bagi kesehatan secara fisik karena menguras energi dan merusak organ-organ tubuh. Misalnya penyakit darah tinggi, jantung, bahkan bisa stres yang berkepanjangan dan susah tidur. Berakibat buruk dalam pergaulan, orang yang cepat marah cenderung menyendiri dan sebaliknya. Siapa yang mau bergaul dengan orang yang pemarah? Kalau seseorang tidak mempunyai teman dekat dalam hidupnya, mana mungkin ia dapat merasakan kebahagiaan. Menghilangkan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang hidup. Dalam keadaan marah yang tidak terkendali, tidak mungkin bagi kita untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat. Memberi ruang bagi iblis untuk menguasai orang yang marah. Marah untuk melakukan perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, jika timbul perselisihan, pertikaian, jangan dia biarkan berlarut-larut. Tapi segera diselesaikan dengan tuntas. Sebab semakin lama dibiarkan akan semakin pahit jadinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa salah satu ukuran keagungan atau kebesaran seseorang adalah kemampuan untuk mengendalikan kemarahan. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita dapat mengontrol, mengatasi kemarahan kita agar tidak jatuh ke dalam dosa? Ada beberapa cara yang umum dipergunakan, yaitu berdoa meminta kepada Tuhan memampukan kita mengendalikan diri agar tidak jatuh ke dalam dosa. Pada saat kita marah, berdoa akan memampukan kita tenang sejenak, mendinginkan hati dan kepala agar bertindak dengan cermat. Tetap menguasai diri, jangan sampai kita dikuasai oleh emosi kita. Berpikir dahulu sebelum bertindak, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara, setiap yang orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hindari kata-kata kasar, tetapi gunakanlah kata-kata yang lembut dalam menyelesaikan masalah.
perkataan lemah lembut lebih mudah untuk didengar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah, sebagaimana dikatakan Amsal 15 ayat pertama. Menunda kemarahan dengan berdiam diri, dengan berlalu waktu, perasaan kita jadi tenang. Pada saat itu kita dapat mengungkapkan kemarahan kita dengan kata-kata yang lebih halus, atau mungkin mengurungkan niat untuk marah. Marah boleh saja, marah tidak dosa, tetapi yang perlu diingatkan ialah jangan kita terus-menerus mendendam kemarahan kita. Dan biarlah kita tetap dapat menguasai diri pada saat kita marah, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Amin, saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami dapat mengendalikan diri kami dalam emosi oleh karena marah. Tuhan, ajarlah kami agar kami juga dapat bertindak dengan kelemah lembutan, dan kami dapat juga menguasai diri kami dalam setiap tanduk kami dalam kehidupan ini. Tuhan, firman-Mu itu akan mengingatkan kami supaya kami tetap dalam ketenangan, kelemah lembutan dalam kehidupan ini. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, dan terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Salam dan doa, Pendeta Luhut P. Huta Julu.